Sama seperti pujian kita tadi apa? Lagu firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah kita menyelidiki hati kita? Apakah kita pernah bertanya kepada hati kita? Kita sudah sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Di kalimat terakhir dalam pujian kita mengatakan, ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku, apa? Tetap setia. Bapak Ibu, untuk mendasari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Kalau kita sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama. Di bawah satu perikop, Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, kita memelihara firman ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Yohanes Pembaptis berbicara kepada orang Yahudi dalam teks ini, mereka dalam keadaan tertekan. Mereka juga dalam situasi yang sulit. Mereka dalam keadaan susah. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu mereka sudah ditaklukkan. Mereka sudah dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah keadaan mereka. Kita melihat di ayat yang pertama itu dikatakan di sana bahwa menunjukkan itu tahun yang ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, dan dia ini adalah kaisar yang ketiga dari 12 kaisar, dan memerintah atas orang Israel. Dia yang mengendalikan bangsa Yehuda. Israel menjadi bagian dari kerajaan Romawi. Jadi di ayat yang pertama, kalau kita memperhatikan di sana, itu adalah tahun yang ke-15. Secara khusus yaitu Kaisar Tiberius ini. Di dalam beberapa tafsiran mengatakan bahwa Kaisar ini adalah seorang yang sangat jahat sekali. Seorang yang sangat serakah dan juga sangat kejam kepada, secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang menyambut kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini yang pertama adalah untuk menyambut kehadiran Yesus Kristus. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat berbunyi di sana adalah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi itu yang pertama. Jadi ini adalah sesuatu nubuatan yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai kelima. Ini adalah dikutip oleh Yohanes Pembaptis dan disampaikan kembali kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama di sana adalah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apa yang dimaksud atau apa arti daripada kalimat ini, Bapak Ibu? Arti daripada kalimat ini, menyambut kehadiran Tuhan, kita harus menyingkirkan segala hal yang mengganggu, menghalangi, mencegah kita untuk tidak siap menyambut kehadirannya. Arti daripada ayat yang keempat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu artinya adalah kita harus menyingkirkan segala hal yang mengganggu, menghalangi, mencegah kita atau menyambut kedatangan Yesus Kristus. Saya tidak tahu seperti apa kesiapan kita untuk memperingati kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus. Atau mungkin ada begitu banyak tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Tetapi saya percaya seperti firman Tuhan katakan, kita sudah siap dalam hal yang demikian. Arti juga daripada ayat yang keempat ini adalah masa penantian kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Kita harus sudah benar-benar membuka diri, membuka hati, siap menyambutnya dalam hati kita. Ini menjadi sukacita
dan anugerah yang terbesar bagi kita, di mana kita dipindahkan dari hidup yang gelap kepada terang hidup yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah, belum mengerti tentang firman Tuhan, itu sesungguhnya kita sudah berada di dalam gelap. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita sudah berada di dalam kegelapan. Tetapi ketika kita sudah mengerti, memahami kasih Allah, mengerti firman Tuhan, mengerti siapa itu Allah, maka kita dipindahkan dari hidup yang gelap itu menuju terang, yaitu Kristus yang ajaib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan arti bagi kita sebagai orang percaya. Arti juga daripada ayat yang keempat ini adalah mengharuskan kita, yaitu untuk mengoreksi hati kita. Apakah kita sudah layak menyambut kehadirannya? Sama seperti pujian kita tadi apa? Lagu firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah kita menyelidiki hati kita? Apakah kita pernah bertanya kepada hati kita? Kita sudah sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Di kalimat terakhir dalam pujian kita mengatakan, ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku, apa? Tetap setia. Hujan seperti aja kita bilang, aku berjuang. Belum lagi badai yang besar yang kita alami. Hujan yang kayak gini aja kita kalah kita dengan hujan, apalagi kita mengalami badai yang besar. Hujan kayak gini aja kita kalah, kita nyanyikan pujian. Ku berjuang sampai akhirnya. Habis itu, kau dapati aku tetap setia. Hujan sini aja kita nggak kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya dan kita pada pagi hari ini. Ayat yang keempat juga ini memberikan arti bahwa mengharuskan kita untuk mengoreksi hati kita. Apakah kita sudah layak menyambut kehadiran Yesus Kristus yang akan hadir di hati kita sebagai orang percaya. Tetapi yang menjadi masalahnya Bapak Ibu, sebaliknya, bagi mereka yang tidak siap, tidak membuka diri, tidak membuka hati, tidak mau belajar dengan baik, maka kehadiran Yesus Kristus hanya sebagai suatu berita yang besar yang didengar di telinga setiap saat, diperingati setiap tahun tanpa memaknainya. Jadi kita hanya melihat itu sesuatu berita yang besar dan kita mendengarnya setiap saat tanpa sama sekali kita memaknainya, kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Maka itulah yang sebaliknya bagi mereka yang tidak memaknai kehadiran Yesus Kristus. Yang kedua artinya bahwa kehadiran Yesus Kristus tidak menghadirkan sukacita, tidak menghadirkan shalom, tidak menghadirkan rasa syukur bagi mereka. Jadi mereka memang mendengar, mereka memang melihat, mungkin bahkan mereka merayakan Natal. Tetapi makna daripada kehadiran Yesus Kristus tidak membawa sukacita bagi mereka. Tidak menghadirkan shalom bagi mereka, damai sejahtera. Dan tidak menghadirkan rasa syukur bagi mereka. Nah, inilah yang sebaliknya bagi mereka yang tidak menyambut kehadiran Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah kehadiran Yesus Kristus tidak menjadi momen yang penting untuk mengalami pertumbuhan iman dan perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Jadi kita melihat bahwa bagaimana kasih Allah kepada dunia yang berdosa. Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini. Di dalam Filipi mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Saya sudah pernah jelaskan apa itu hamba. Dalam bahasa Yunani kata daulos. Hamba itu kalau kita belajar dari tradisi Yahudi itu budak, seorang budak. Allah hadirkan Yesus Kristus, mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Untuk apa? Demi saya dan demi kita semua. Supaya kita boleh berkenan kembali kepada Allah. Karena apa? Kita ini sudah rusak oleh karena dosa, maka itu dipulihkan melalui kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus Kristus biarlah itu menjadi momen penting untuk mengalami pertumbuhan iman dan juga perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Amin. Orang yang tidak memaknai kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini sama seperti orang yang mengharapkan imbalan
besar 10 juta rupiah. Tetapi tiba-tiba yang didapatkan hanya 50.000 rupiah. Bagi dia yang tidak siap untuk menerima, karena dia sudah berharap, saya pasti menerima imbal ini 10 juta paling kecil. Tetapi tiba-tiba dikasih amplop 50.000 rupiah. Bagi dia yang tidak siap menerima amplop itu dengan sebesar 50.000 rupiah, itu tidak menjadi suatu sukacita bagi dia. Dan bahkan menggerutu. Bahkan tidak ada rasa syukur baginya. Maka sama hal itu bagi orang-orang yang tidak, yaitu memaknai kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu dengan kehadirannya di dunia ini. Maka itu poin yang pertama yang perlu kita pelajari dalam teks ini, di ayat yang keempat.